teman-teman akan berpikir 180 derajat bahwa saya ini nggak sombong. Saat penghasilan rata-rata saya per bulan itu di atas kenapa saya yang fotografer kampung ini yang eh, di tahun pertama udah bisa beli tanah, beli rumah, tahun kedua bisa beli tanah di sebelahnya lagi, dan tahun-tahun berikutnya hampir tiap tahun saya beli kaplingan, hampir tiap tahun, yang bisa bayar haji cash, naik haji cash untuk anak, untuk istri saya dan ibu mertua saya, yang bisa bikin konveksi, bisa beli mobil, bisa beli alat-alat kamera mahal, bisa menyekolahkan anak saya di sekolah yang mahal. Anak saya sekolah di SDIT mahal, jauh lebih mahal dari SD-SD yang lain. Bisa punya kehidupan, seorang fotografer kampung bisa punya kehidupan seperti layak sebanding dengan kehidupan PNS, bahkan mungkin lebih baik, karena saya nggak punya utang, saya nggak punya tanggungan bank sama sekali. Kenapa? Semua cerita saya itu, semua kesombongan saya itu nggak ada apa-apanya saya akan cerita. Jadi di tempat cetak, teman-teman, kami kan fotografer nyetak di tempat cetak, begitulah, tempat cetak yang dia memang eh, apa ya, bekerja sama dengan para fotografer di seputar kota Pekalongan ini. Jadi kalau kami fotografer cetak di sana, cetaknya murah plus ada semacam cashback tiap tahun berdasarkan jumlah cetakan foto. Jadi seperti tabungan gitu. Kalau nyetak kita bayar cetakan itu sebenarnya kita juga nabung di situ. Nah, berdasarkan jumlah cetakan foto itulah nanti tiap tahun ada cashback, tiap bulan puasa gitu ada cashback. Nah, cashback itu diatur nanti akan kayak seperti dibocorkan begitu tiap tahun. Siapa yang cashbacknya paling tinggi, siapa yang tabungannya paling tinggi, siapa yang nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Saya pernah pada saat mungkin tahun 2013-an itu, saya pernah selalu berada di 5 besar. Saya pernah di posisi itu. Saya pernah berada di posisi 3 besar, 5 besar, itu saya pernah berada di posisi itu. Tapi di tahun-tahun belakangan, saat mungkin karena ekonomi meningkat setelah tahun 2000, saya ingat betul teman-teman, tahun 2017 2018, ketika dolar itu lagi tinggi-tingginya, itu tahun 2017 kayaknya. Dolar naik jadi 16, jadi 14.000 atau jadi 16.000 ya. Tadinya 10.000 jadi 14.000 gitu loh. Terus dolar naik tinggi, semua rame, semua geger, semua bilang di sosial media ekonomi kolaps begitu kan. Itu penghasilan saya, salah satu penghasilan tertinggi saya adalah di tahun itu. Ekonomi bergerak dengan baik di sekitar tempat saya tinggal. Tempat saya kan Batikan kan. Itu batik perputaran uang di batik sangat tinggi. Batik jalan semua. Toko-toko online batikan itu jalan semua, banyak toko-toko online bermunculan. Jadi di saat kesimpulan saya ya, di saat ekonomi membaik di tahun 2015, 2016, 2017 itu banyak fotografer yang ekonominya ikut membaik juga. Jadi ada banyak fotografer yang akhirnya penghasilannya membaik. Di tahun-tahun itu saya nggak lagi 5 besar, saya mungkin 15 besar mungkin. Saya mungkin 15 besar. Jadi di tahun 2016 itu teman-teman, ini yang perlu teman-teman akan berpikir 180 derajat bahwa saya ini nggak sombong. Di tahun itu teman-teman, 2017 atau 2018, saat penghasilan rata-rata saya per bulan itu di atas 11 juta, hampir 12 juta per bulan, hampir 12 juta penghasilan saya bersih
per bulan rata-rata itu omset saya pada saat lebaran itu mungkin 60 sampai 70 juta. Itu salah satu yang paling tinggi selain tahun 2014 yang anak buah saya ada 7 itu 2017 atau 18 itu omset tertinggi. Itu penghasilan saya per bulan 12 juta itu teman-teman. Itu saya ada di posisi mungkin 15 besar, nggak nyampe 10 besar. Artinya ada 10 fotografer lain, 10 atau lebih fotografer lain yang penghasilannya jauh di atas saya. Jauh di atas saya, mungkin 2 kali lipat dari penghasilan saya, teman-teman. Dan sama-sama fotografer roll-rollan. Kenapa? Karena yang dihitung adalah foto 4R-nya, bukan album kolasenya. Album kolase dihitung tapi persentasenya nggak banyak. Yang persentasenya cukup banyak adalah foto 4R, foto roll-rollan. Artinya dia adalah fotografer roll-rollan juga, di job Rias juga. Dan saya tahu betul itu fotografer yang ada di posisi 1, 2, 3, yang ada di 10 besar itu semuanya fotografer roll-rollan yang di job oleh Prias. Dia nggak dapat job sendiri, dia nggak punya studio, akun Instagramnya juga nggak punya banyak follower, bahkan sering nggak aktif. Saya ada di posisi 15 besar mungkin, saya posisi 15. Fotografer yang di atas saya itu banyak. Dari posisi 1 sampai 10 besar itu, 1 sampai 15 itu fotografer roll-rollan yang motret di kampung-kampung yang di job oleh pria sama dengan saya. Dan omset mereka jauh lebih banyak, penghasilan mereka jauh lebih banyak. Kenapa? Karena hasil tabungan tahunan mereka, hasil cashback mereka dari tempat cetak jauh lebih banyak dari saya, 2 kali lipat dari saya. 2 kali lipat hasil cashbacknya itu 2 kali lipat dari saya, bayangkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen jadi fotografer yang motret wedding di kampung-kampung roll-rollan, jangan minder, hasilnya besar kok. Besar hasilnya. Itu tergantung bagaimana teman-teman bisa manage keuangan. Kalau saya melakukan dengan cara itu, dengan cara kalau rata-rata pegawai toko bisa hidup dengan baik hanya dengan 1,5 juta per bulan, hanya dengan 2 juta atau 2,5 juta per bulan, itu yang saya lakukan. Saya hanya mengambil 2,5 juta yang saya kasih ke istri saya, yang itu sudah termasuk biaya sekolah, biaya nabung, biaya untuk mudik, biaya untuk ngasih sedekah ke tetangga sekitar, sudah termasuk itu. Sisa dari 2,5 itu benar-benar saya tempelkan ke sesuatu, benar-benar nggak saya tabung, itu nggak pernah mengendap di rekening, itu harus nempel di sesuatu. Jadi kalau ada tanah yang dijual, yang saya incar biasanya selalu kaplingan. Tanah kaplingan kan murah-murah, rata-rata 30 juta, 40 juta, 50 juta, kan segitu-segitu kan. Tanah-tanah kaplingan kalau di Pekalongan ini, di daerah yang enggak jangan yang rame ya, tapi kaplingan baru yang ada di daerah, banyak jalan aspal baru kan teman-teman, jalan aspal baru yang kemudian itu dibuat kaplingan. Di tahun-tahun 2015 gitu kan udah jalan kan pengaspalan di mana-mana, makanya banyak kaplingan baru yang dijual dengan harga rata-rata 30-40 juta. Nah, itu saya selalu membeli itu. Saya selalu tempelkan uang saya di situ. Yang tiap tahun naik. Ketika naik saya jual, saya buat pergi haji, buat bayar haji, buat beli mobil dan sebagainya dari kaplingan itu. Yang dari kaplingan itu saya beli misalnya 30 juta. 30 juta itu fotografer kampung roll-rollan mengumpulkan 30 juta itu hanya dalam beberapa bulan. Dalam waktu 2 atau 3 musim itu udah dapat 30 juta, udah dapat satu kaplingan. Yang di tahun berikutnya kaplingan itu harganya naik. 2 tahun, 3 tahun kemudian udah 2 kali lipat. Jadi
Jadi itu akhirnya jadi tabungan saya. Jadi kenapa saya selalu beli aset? Karena ada kenaikan harga dan aset, dan paling gampang ya beli kaplingan gitu. Jadi kenapa kaplingan saya banyak di mana-mana? Karena itu alasannya. Karena ada kenaikan harga. Kaplingan murah dan hanya perlu beberapa bulan untuk beli kaplingan gitu loh, istilahnya gitu. Tapi untuk kehidupan sehari-hari ya saya sederhana, bertahan di 2,5 juta itu termasuk untuk beli baju anak. Makanya saya nggak pernah pakai baju mahal. Baju saya ya itu aja. Kalau motret ya bajunya ya paling nggak pernah aneh-aneh lah, nggak pernah ganti-ganti. Ya baju saya itu aja, maksudnya baju ganti-ganti tapi itu aja. Saya nggak pernah beli celana yang aneh-aneh. Celana saya ya paling ya itu aja, 3 atau 4 gitu yang gonta-ganti dipakai. Karena saya berhemat dari 2,5 juta ini. Dan istri saya kebetulan, memang istri saya udah maghrib, udah adzan asar teman-teman. Saya harus hentikan ini. Istri saya kebetulan bisa diajak ngomong, bisa diajak kerjasama, dan istri saya ini sangat mengerti dengan cara saya mengatur keuangan. Jadi dia sangat setuju dan dia sangat mendukung. Dia seneng, bahkan dia yang ngojok-ngojoki kalau ada kaplingan baru, kalau ada apa yang saya pengen beli sesuatu, dia bahkan yang mencegah. Jadi kehidupan saya biasa-biasa aja, karena saya selalu ngejar untuk tetap di 2,5 juta per bulan. Untuk membeli, yang kelebihannya adalah untuk membeli sesuatu yang sifatnya aset. Ini udah asar teman-teman, udah adzan, saya harus hentikan ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.